Selamat sore bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Timur untuk tingkat 2C. Kita akan segera mulai dalam pembahasan dua kelompok. Yang pertama nanti kita akan membahas soal filsafat Tolotang dan filsafat Mitte. Kemudian kita akan berdiskusi. Recording in progress. Bisa keluar dari itu tadi. Ini saja belum kak. Belum kak pakai. Pakainya belum. Baik, selamat sore bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Filsafat Timur. Kali ini kita akan membahas dua makalah yang akan dibahas, yaitu makalah filsafat Tolotang dan filsafat Mitte dan Magi. Sebelum kita mulai, silakan Komti memimpin doa pembukaan atau salah seorang dari kita untuk berdoa. Silakan. Untuk teman-teman dan bapak dosen sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang masih bisa kami rasakan sampai sore hari ini. Kami sudah berkumpul di ruang Zoom ini untuk melakukan perkuliahan kami. Tuhan berkati perkuliahan kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekiranya apa yang kami lakukan bisa menambah wawasan kami, menambah ilmu kami, guna masa depan kami. Tuhan juga berkati Bapak dosen yang mengajar, berikan beliau kesehatan, panjang umur, serta semangat dalam pelayanannya. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang belum hadir dalam ruang Zoom ini, agar segera bisa masuk ke dalam Zoom ini bersama dengan kami mengikuti pembelajaran hari ini. Kami juga manusia yang tidak luput dari dosa Tuhan. Engkau hapuskan dosa kami, agar kami bisa disebut sebagai anak Tuhan dan tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas dua mata pembahasan. Nanti setiap kelompok akan membahas selama 20 menit. Nanti kelompok kedua, setelah itu kita akan diskusi. Karena itu kami serahkan kepada kelompok yang ketiga untuk memberikan presentasi. Ini lanjut nanti kelompok keempat. Silakan. Baik Pak, sebentar kami share screen. Baiklah teman-teman dan juga Bapak dosen, kami dari kelompok 3 akan mulai pembahasan kami tentang filsafat Tolotang. Yang pertama yaitu sejarah Tolotang. Istilah Towani Tolotang terdiri atas kata Towani dan Tolotang. Towani berasal dari kata Tau yang berarti orang, dan Wani adalah nama sebuah desa. Sehingga Towani berarti orang dari desa Wani. Tolotang
Tolotang berasal Tolotang yang secara bahasa, Tolotang diartikan orang selatan. Namun secara istilah, penamaan Towani Tolotang adalah sebutan bagi orang yang tinggal di sebelah selatan Pasar Amparita. Hal tersebut untuk membedakan Tolotang Benteng yang tinggal di sebelah selatan benteng. Menurut Walaunga, pada mulanya istilah Tolotang adalah panggilan yang digunakan oleh Andatuang. Dalam hal ini Raja Sidereng Lapatiroi terhadap kelompok atau komunitas Towani jika ingin berkomunikasi. Namun pada perkembangan selanjutnya, Towani Tolotang melekat sebagai nama suatu aliran yang diberikan orang lain kepada mereka. Sejarah awal lahirnya masyarakat Towani Tolotang merupakan agama lokal yang mengakar sebelum datangnya agama Islam. Mereka bertempat tinggal di Desa Wani, Kabupaten Wajo. Atas penolakan mereka untuk masuk agama Islam, maka Adatuang Wajo memerintahkan mereka untuk meninggalkan kampung halamannya. Mereka pun meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1666 dan bergabung dengan keluarganya yang lebih dahulu tinggal di Kabupaten Sindereng, Rampang. Hal tersebut disepakati oleh Adatuang Sindereng dengan melakukan perjanjian yang disebut Ade Puron Rona Sindereng. Keikutsertaan mereka pada sistem upacara kematian dan perkawinan secara Islam sebagai bukti keikutsertaan mereka kepada Adatuang, namun tidak dimaknai sebagai keikutsertaan kepada Islam. Sebelum mereka melaksanakan kedua tata cara Islam tersebut, mereka lebih dahulu melaksanakan sesuai dengan keyakinan mereka. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi benturan-benturan dengan tokoh-tokoh Islam yang memaksakan mereka untuk segera masuk Islam secara totalitas, dan pada akhirnya mereka memilih agama Hindu sebagai payung agama mereka. B. Kepercayaan Towani Tolotang. Towani Tolotang adalah sebutan bagi orang yang tinggal di sebelah selatan Pasar Amparita. Sebutan Tolotang bagi orang-orang di luar Tolotang juga mengindikasikan bahwa komunitas ini bukanlah orang Sindereng atau orang dari bagian tertentu di wilayah Andatuang Sindereng, tetapi orang asing yang hidup di sebelah selatan. Tolotang memang hidup di Sirdap, tetapi tidak seperti Sirdap yang dianggap asli. Karena itu harus diberi identitas tersendiri. Penamaan ini jelas mengandung ide tentang negasi atau distingsi. Namun oleh komunitas pengungsi dari Wani Tolotang ini kemudian diinternalisasi, di mana wacana tentang Tolotang disusun dengan rapi, lalu ditampilkan sebagai identitasnya. Identitas yang dimaksud dalam konteks ini adalah ritual keagamaan yang mampu memberi penjelasan tentang siapa mereka yang disebut dengan Tolotang itu. Identitas dalam pengertian ini bukan sebagai upaya untuk mencari keunikan dan distingsi antara Tolotang dan komunitas di luar Tolotang semata, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengelaborasi sistem yang dipakai komunitas ini dalam membangun sebuah identitas diri yang terus-menerus ada dan bisa dipertahankan. Sepanjang jalanannya, Towani Tolotang telah mengalami beberapa fase perjuangan yang panjang berkaitan dengan kepercayaannya. Hal-hal tersebut adalah, pertama, pada awal kedatangannya, Towani Tolotang mendapat penolakan dari pihak penguasa atau kerajaan. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan dialog yang dilakukan. Dialog yang berlangsung antara kerajaan Andatuang atau Sindereng dengan Towani Tolotang menyepakati mereka dapat mendiami wilayah di sebelah selatan Sindereng. Yang kedua, Towani Tolotang pernah dicap sebagai penganut aliran sesat sehingga mendapat serangan berupa intimidasi, bahkan fisik dari kalangan Islam. Yang ketiga, masa penumpasan PKI Towani Tolotang banyak yang mengaku Islam untuk menyelamatkan diri. Upaya ini dilakukan demi keberlangsungan hidupnya. Bagian C akan dilanjutkan oleh saudara Albert. Perkembangan kepercayaan Towani Tolotang. Komunitas Tolotang pada awalnya adalah orang yang mempunyai kepercayaan Bugis kuno yang tinggal di Wajo. Di awal abad 17, Wajo mengalami islamisasi besar-besaran setelah dikalahkan oleh Raja Goa. Sultan Alauddin yang dikenal melakukan upaya islamisasi melalui jalur kekuasaan politik formal, penuh tekanan paksaan dan nyaris tanpa ampun.
Akhirnya Raja Wajo langsung kurung Arung Matoa secara resmi masuk Islam. Raja kemudian mengeluarkan maklumat agar seluruh kerajaan Wajo mengikuti agama Islam dan patuh pada perintah raja. Sebagian besar penduduk mematuhi maklumat raja tersebut, namun sebagian orang yang tinggal di wilayah Wani tidak mau mengikuti perintah itu. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Islam ini lantas pergi meninggalkan Wani di bawah pimpinan Iga Ligo dan Ipabre. Ipabre beserta rombongannya menuju daerah Batu Kiki, sekarang masuk wilayah kota Parepare, dan meninggal dunia di sana. Ipabre beserta rombongannya berjalan menuju arah barat tanpa tujuan yang pasti. Setelah keluar dari wilayah kerajaan Wajo, melewati sungai Tacipi dan menyusuri pinggiran utara Danau Sindereng, berhentilah mereka di suatu lembah persawahan untuk beristirahat. Yang berarti berdiri. Versi lain menyebutkan bahwa bukan lari tapi berperang hingga terdesak ke Sindereng, entah lari entah berperang, yang jelas rombongan orang dari Wajo lantas tinggal di Sindereng. Atas kedatangan pengungsi ini, rakyat Sidenreng yang melihat mereka melaporkan kepada Raja Sidenreng Lapatrioi gelar Adatuang ke-7 dan berkedudukan di Masepe, kurang lebih 2 km sebelah selatan Amparita. Atas laporan itu, Baginda memerintahkan pembantunya untuk menemui pimpinan rombongan pengungsi. Setelah Baginda mendapatkan laporan kembali mengenai maksud kedatangan mereka, maka Baginda pun mengizinkan mereka tinggal dalam wilayah kerajaan Sidereng. Dengan beberapa persyaratan, di sini Sindereng ini mereka membuat perjanjian dengan Adatuang Sindereng, ia Lapatrioi, yang merupakan Raja Sindereng ke-7. Perjanjian yang disebut dengan ada Mapura Onrona Sindereng. Isu utamanya adalah bahwa adat istiadat harus dihormati, keputusan harus ditaati, janji harus ditepati, keputusan yang telah ada harus dilanjutkan, dan agama harus ditegakkan. Ada versi yang mengatakan bahwa perjanjian itu juga meliputi kesepakatan tentang komunitas Tolotang wajib melakukan ritual pemakaman dan pernikahan secara Islam. Masyarakat Tolotang tinggal di Sidenreng di wilayah Amparita dan menyebut diri Tolotang. Mereka disebut Tolotang karena mereka semua tinggal di sebelah selatan pasar, dan raja memanggil mereka dengan Olie Rengga Tolotang Pasae, panggil mereka yang di selatan pasar itu. Pokok-pokok isi perjanjian, Ade Mapura Onroe, Warialututui, Janci Ripuseri, Rapang Ripandenggang, Agama Ritan Remembre. Artinya adat Sindereng tetap utuh dan harus dipatuhi, keputusan harus dipelihara dengan baik, janji harus ditepati, suatu keputusan yang telah berlaku harus dilanjutkan. Agama Islam harus diagungkan dan dijalankan. Khususnya mengenai persyaratan kelima untuk sementara pelaksanaan syariat Islam seperti salat, puasa, dan sebagainya ditunda kecuali dalam 2 hal, yaitu tentang pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan acara kematian. Lalu pihak rombongan pengungsi menerima persyaratan itu dan tinggallah di suatu tempat kurang lebih 3 km dari sebelah selatan Amparita. Di tempat itu sangat susah memperoleh air, sehingga tempat itu kemudian diberi nama Lokapapang yang berarti susah dan lapar. Setelah pengolahan tanah mereka mulai dan ternyata berhasil dengan baik, maka nama Lokapapang diubah menjadi Periyemeng. Dari kata peri yang berarti susah dan nyameng berarti senang. Maksud setelah susah datanglah senang. Di tempat inilah Ipabere meninggal dunia dan dikuburkan. Dan kuburan ini pula lah yang kemudian menjadi pusat persembahan tahunan orang Towani Tolotang. Setelah mereka beberapa tahun tinggal di Periyemeng oleh Adatuang Sindereng, menyerahkan pengurusannya kepada Arung Amparita. Oleh Arung Amparita, lalu mereka disuruh meninggalkan Pariyemeng untuk kemudian tinggal di daerah perkampungan Amparita bersama penduduk asli hingga sekarang. Ketika raja di daerah perkampungan Amparita bersama penduduk asli sekarang, ketika raja mulai menerapkan kebijakan untuk memaksakan 2 ritual yang harus diikuti masyarakat Tolotang. Selama bertahun-tahun masyarakat Tolotang mengikutinya, namun pada masa pendudukan Jepang, ada peristiwa yang sangat membekas di hati kaum Tolotang hingga kini, yakni peristiwa Imam Waletedong yang tidak mau memakamkan mayat orang Tolotang. Ini menyebabkan masyarakat menjadi gundah sebab seolah-olah mereka ditolak kehadirannya. Belakangan lahir keputusan raja yang menyatakan melarang pemakaman mayat Tolotang oleh orang Islam. Sejak itu, orang Tolotang tidak mau lagi mengikuti tradisi pemakaman Islam dan menjalankan tradisinya sendiri. Dilanjutkan oleh Saudara Hutur. Ajaran-ajaran Towani Tolotang. Bagi masyarakat Towani Tolotang, dalam kenyataannya mempunyai beberapa kepercayaan yang mereka akui sebagai unsur-unsur agama mereka, yaitu yang pertama, percaya pada adanya Dewata Siuwae atau Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, percaya adanya hari kiamat yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan periode berikutnya. Yang ketiga, Halo, kenapa berhenti suaranya? ada suara Pak? Tidak ada suaranya. Silakan diulang lagi. Ajaran-ajaran Towani Tolotang. Bagi masyarakat Towani Tolotang, dalam kenyataannya mempunyai beberapa kepercayaan yang mereka akui sebagai unsur-unsur agama mereka, yaitu yang pertama, percaya adanya Dewata Sewae atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya adanya hari kiamat yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan periode berikutnya. Yang ketiga, percaya kepada hari kemudian atau lino payment. Yang keempat, percaya kepada yang menerima wahyu dari Dewata Sewae. Yang kelima, percaya kepada kitab-kitab suci atau lontara. Yang keenam, sumber lain mengatakan bahwa penganut Towani Tolotang dalam keadaan tersebut pada butir 1-3%. Terus keempat yang disebut lipu bunga sebagai tempat orang yang mentaati perintah Dewata Sewae dan para uwa. Tidak ada neraka sebab apapun nasibnya yang akan menimpa sepenuhnya mereka gantungkan kepada Wata. Itu Towani Tolotang mengakui adanya molalaleng yang berarti kewajiban yang harus dijalankan sebagai pengabdian kepada Dewata Sewae, yaitu mampere, tudang sipulung, dan sipulung. Mampere inandre artinya mempersembahkan nasi atau makanan. Ritus dengan cara menyerahkan daun sirih dan nasi lengkap lauk pauk ke rumah uwata atau uwa. Daun sirih dan sajian adalah pasangan yang tak bisa dipisahkan dalam suatu persembahan. Sirih adalah alat untuk memberitahukan kepada Dewata Sewae bahwa seseorang akan mempersembahkan sajian. Sajian tanpa daun sirih tidak akan sampai, sebaliknya daun sirih tanpa sajian tidak akan diterima oleh Dewata Sewae. Dalam tradisi ini terdapat 4 macam mampere inandre, yaitu pada waktu kelahiran, perkawinan, kematian, dan hari kemudian. Yang kedua, tudan sipulung, artinya duduk berkumpul. Ritus tertentu pada waktu tertentu guna meminta keselamatan kepada Dewata Sewae, seperti meminta hujan karena kemarau yang panjang atau ketika penjangkit penyakit menular. Tudang sipulung biasanya dilakukan pada malam hari dan dilanjutkan dengan pawai keliling kampung. Sipulung artinya berkumpul sekali setahun untuk ritus tertentu di kuburan Ipabere di Pariameng, biasanya setelah panen sawah tada hujan. Pelaksanaan ritus sipulung Halo, suaranya tak kedengar lagi. Halo, suaranya hilang. Halo, ada suara Pak? tidak ada suaranya. Ulang Tapi lagi. Lanjutkan aja. Sipulung artinya berkumpul sekali setahun untuk ritus tertentu di kuburan Ipabere di Pariameng, biasanya setelah panen sawah tada hujan. Pelaksanaan ritus sipulung harus dipimpin oleh Wata sendiri, karena secara acara ini juga merupakan kesempatan bagi Wata
untuk melaporkan kepada Dewata Sewae tentang jumlah mampere inandre yang diterimanya pada tahun yang bersangkutan. Jadi bagi Towani Tolotang, upacara 10 mempunyai beberapa arti, yaitu berziarah ke kuburan nenek moyang sebagai permintaan keselamatan kepada kuburan sebagai orang tua mereka, juga sebagai tempat pelaporan atas kegiatan mampere inandre serta sebagai hari raya. Di samping Periameng, mereka juga mempunyai beberapa kuburan lain sebagai pusat ziarah dan meminta keselamatan setahun sekali. Mereka juga mengunjungi kuburan Ilagaligo di Bacukiki, Parere, dan kuburan La Panaungi di Wajo. Mereka tidak mempunyai tempat ibadah yang khusus selain kuburan-kuburan. Kegiatan risus seperti ini juga dilakukan oleh orang Bugis pada umumnya sebelum datangnya Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah potret orang Bugis pada zaman pra-Islam. Selain kuburan tersebut di Pariameng, Bacukiki, dan Wajo, kegiatan mengunjungi kuburan yang lain juga dipandang erat hubungan dengan keselamatan. Kegiatan ini disebut mabulu, yaitu mengunjungi kuburan lalu menyiramkan air di atas pusaran leluhurnya, orang tua dan keluarganya ketika selesai pernikahan, sebagai suatu permintaan restu kepada orang yang telah meninggal dunia atau pada kesempatan lain yang dianggap perlu. Mereka juga memiliki kitab suci berupa lontara-lontara. Menurut isinya, kitab suci itu berisi 4 judul besar, yaitu Eula Ulona Batara Guru, Masalingi Ujuseng, Siasaetae Marikana, berisi keterangan tentang rencana Patotoe untuk menempatkan Batara Guru di bumi yang kosong. Yang kedua, Ritebana Walengrange, berisi cerita tentang keistimewaan kayu Walengrange yang kemudian dibuat menjadi perahu untuk dipergunakan oleh Saweringading. Yang ketiga, Tangilina Sinapatie. Yang keempat, Apongena Towani Tolotang. Mereka juga memiliki berbagai pemali atau larangan-larangan ringan yang hanya mempunyai sanksi di dunia dan lebih merupakan petunjuk kehidupan di dunia. Larangan-larangan itu ada yang berkaitan dengan waktu, arah, iklim, dan kehamilan atau bayi. Dalam hal perkawinan, mereka baru memandangnya sah apabila dilakukan oleh Uwatta dan dihadapkan ke Uwatta setelah kedua belah pihak menyetujuinya dan terdapat 2 orang saksi. Apabila dahi kedua mempelai telah dipegang oleh Uwatta dan mereka dimasukkan ke dalam sebuah kain sarung bersama-sama, berarti sudah sah perkawinannya. Bentuk perkawinan mereka menganut sistem poligami, tidak terbatas, tetapi di dalam kenyataan dibatasi oleh peraturan pemerintah yang ada. Perceraian juga harus dilakukan dengan seizin Uwatta. Sepasang suami istri yang sudah tidak rukun lagi harus melaporkan terlebih dahulu kepada Uwatta. Jika Uwatta telah mengetahui dan mempertimbangkan persoalannya, maka Uwatta akan memutuskan bercerai tidaknya pasangan suami istri itu. Dalam hal kematian, penyelenggaraan mayat dilakukan dengan tata cara sendiri. Mayat didudukkan dan dimandikan di dalam rumah. Apabila mayat itu seorang uwa, ia dimandikan sambil dipangku secara berhadap-hadapan oleh beberapa orang keluarganya. Setelah diberikan kembali, mereka dibungkus dengan kain putih yang dilapisi dengan daun sirih pada bagian sebelah dalamnya. Pada bagian-bagian benda tertentu dilapisi daun sirih, itu diperbanyak dengan maksud agar mayat dapat diterima dengan baik oleh Dewata Sewae. Dalam lubang kubur, mayat dibaringkan miring menghadap ke barat dengan kepala di sebelah utara. Di bawah batu nisan sementara yang baru diletakkan
beberapa lembar daun sirih, dan 3 butir buah pinang yang dibungkus dengan daun pisang. Lain halnya dengan Tolotang Benteng. Pusat kegiatan mereka untuk melakukan sipulung adalah di Pakaweruha. Pakaweruhe. Pakaweruhe artinya mudah-mudahan selamat semua. Ia adalah nama dari sebuah sumur, nama yang pada bibirnya terletak beberapa buah batu dan berpagar setinggi 2 meter, sehingga mereka dahulu sumur itu milik Lapanaungi, pendiri Tolotang Benteng. Selain Pakaweruhe, mereka mempunyai sumber lain yang setiap tahun juga dikunjungi, yaitu sumur Pak Baju Eja, terletak di tengah-tengah sawah di daerah perbatasan antara Desa Amparita dan Desa Masepe. Mereka juga memiliki makuraurang, artinya obat-obatan. Maksudnya ialah seperangkat peralatan seperti pisau, tali, obat-obatan klasik berupa akar-akar dan daun-daunan seperti lipatan daun kelapa, daun lontara, dan sebagainya, disandingkan pada bayi yang baru lahir. Alat-alat dan obat-obat itu disimpan dalam sebuah kotak berlapis kain berukuran panjang 40 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 25 cm, dan selalu disimpan dalam setiap rumah penganut benteng. Mereka juga memiliki namanya Yanrekang. Yanrekang artinya naik, maksudnya ialah ritus untuk menaikkan atau menghadirkan seorang anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Apabila suatu keluarga merasakan kerinduan ingin bertemu dengan neneknya atau keluarga lain yang sudah meninggal dunia, maka disiapkan seperangkat sajian buah-buahan seperti kelapa, pisang, nanas, dan sebagainya. Sebagian dari buah-buahan itu diletakkan di atas ranjang dalam kelambu. Sebagian lain diletakkan secara teratur di atas lantai rumah. Para anggota keluarga duduk bersilah mengelilingi sajian di lantai. Salah seorang anggota keluarga atau uwa mengucapkan bacaan tertentu dalam bahasa lontara, sementara semua yang hadir mendengarkan dan tafakur. Apabila si mati yang sedang dipanggil itu datang, mereka menemuinya dengan cara menengok sebentar ke dalam kelambu. Buah-buahan pun terlihat berbekas seperti baru saja dimakan seseorang. Upacara Yanrekang dilakukan setelah larut malam dan biasanya dilakukan terhadap anggota keluarga yang telah lama meninggal dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan saudara. Adat lokal dalam masyarakat Towani. Dalam masyarakat adat Towani Tolotang, penghormatan yang tinggi terhadap adat ditunjukkan pada kepatuhan mereka dalam melaksanakan berbagai praktik-praktik ritual adat, kepercayaan kepada motif, sakralisasi pada benda tertentu, seperti daun sirih, bakul, lontarata, dan penghormatan tinggi kepada para pemimpin adat, atau Uwata, yang dianggap sebagai representasi Tuhan di muka bumi. Berbagai bentuk kepatuhan tersebut merupakan refleksi dari ajaran dan pemahaman yang dibentuk melalui pengetahuan tentang adat dan diwujudkan dalam berbagai ekspresi kultural yang baik fisik maupun non-fisik. Penghormatan yang tinggi terhadap adat itu merupakan konsekuensi masyarakat adat Tolotang yang lebih bersikap inward looking, pemahaman dan penghayatan terhadap adat. Implikasi dari sifat inward looking masyarakat Tolotang menyebabkan wacana ada itu pada gilirannya kemudian menciptakan lokalis ideologi, yaitu sebuah ideologi yang didasarkan pada interpretif dan diskusif authority yang oleh Kurtz disebut sebagai local knowledge. Dalam tradisi Towani Tolotang, jika seseorang yang bukan berasal dari kelompok mereka atau orang asing ingin mengetahui tentang orang luar asing merupakan suatu yang tabu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gumile. Selanjutnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Towani Tolotang.
Spesifik kearifan lokal masyarakat Towani Tolontang dapat diklarifikasi dalam 3 hal, namun dapat termanifestasikan dalam suatu konsep Nyameng karena setiap aspeknya berangkat dari kata peri yang artinya susah dan nyameng artinya senang. Jadi susah baru senang. Aspek tersebut meliputi 1, hubungan kepada Dewata Sawe. Penganut Towani Tolontang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Dewata Sawae. Pada prinsipnya Ipogo isinina nasurangange ninya iniriwi sinina nape sangkange wange. Artinya melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Hubungan kepada Dewata Sawae dapat dibagi dalam 2 hal, yakni 1, perintah. Disebut juga molalaleng berarti perintah atau kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada Dewata atau Sawae. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi yang pertama menaikkan nasi. Ada 4 macam. Yang pertama mapenere berkumpul, maksud berkumpul bersama setahun sekali untuk melaksanakan ritus tertentu di atas kuburan. Yang selanjutnya pabre. Yang selanjutnya melaporkan segala kegiatan kepada pemimpin atau orang yang dituakan. B, papesangka atau larangan. Papesangka adalah larangan bagi masyarakat Towani Tolontang. Di antaranya dilarang makan babi, berzinah, dan membunuh, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, larangan bagi masyarakat Towani Tolontang memiliki beberapa kesamaan dengan umat Islam dalam hal larangan. Adapun nilai yang terkandung pada kewajiban tersebut adalah nilai ketaatan kepada Dewata Sawae dengan penghormatan kepada selaku pemimpin dan orang yang dituakan. Selain itu ada nilai musyawarah dalam acara tundang sipulung, ada nilai penghormatan kepada leluhur dan apakesua atau kesyukuran, serta hari raya pada acara sipulung. Yang kedua, hubungan spesial sesama manusia. Filosofi terindah dalam adalah damai merupakan prinsip utama bagi masyarakat Towani Tolontang. Adapun pesan orang tua atau ajaran yang mendukung terrealisasinya filosofi damai tersebut diantaranya adalah yang pertama, namo tongeki nereko mailo to tongeng tue patongengi. Artinya, meskipun kamu merasa benar, jika orang lain menganggap dirinya benar, maka benarkanlah ia. Secara filosofis, pesan ini memiliki makna kesiapan mental dalam menjalani kehidupan, di mana setiap orang selalu ingin menang dalam segala hal. Untuk itu, sikap mengalah adalah solusinya. Mengalah bukan berarti kalah, melainkan upaya dalam menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia. Jika sikap itu dimiliki, maka kedamaian akan senantiasa menghiasi kehidupan manusia. Bagaimanapun juga, kebenaran pastilah akan muncul, karena Dewata Sawae Maha Adil, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Yang selanjutnya, nareko sidupako tuae laseko. Artinya, bila kamu berpas-pasan dengan orang di jalan atau jalan sempit, maka minggirlah atau mengalah. Namun secara filosofi ini sangat dalam artinya. Bila direnungkan, bahwa sikap tidak mau menang sendiri, menghargai orang lain dan lain sebagainya terangkum di dalamnya. Selanjutnya, butapi mata rupi. Dapat diartikan tidak semua perbuatan atau perkataan orang lain harus ditanggapi. Hal tersebut membawa makna kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala permasalahan. Selanjutnya, siloreng madeceng te siloreng maja. Artinya menginginkan agar orang menjadi baik dan tidak sebaliknya. Secara filosofis, dapat dimaknai bahwa segala perbuatan senantiasa diarahkan kepada yang baik, menginginkan orang menjadi baik. Tidak sebaliknya mengupayakan orang menjadi tidak baik. Jika suatu perbuatan merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan meskipun itu menguntungkan bagi diri sendiri. Selanjutnya, patujui tuai. Artinya, dahulukan orang lain. Bisa juga diartikan benarkan orang lain. Bari.
Secara bahasa dapat diartikan biarlah orang rusak atau celaka, yang penting bukan kita yang menyebabkannya. Namun secara filosofi dapat dimaknai agar senantiasa menjaga sikap dan perilaku sehingga tidak menyebabkan orang lain celaka. Yang selanjutnya, pada permusuhan. Selanjutnya, madeceki, nama deceto padatta rupa tahu. Dapat diartikan kita baik atau bahagia, begitu pula orang lain. Secara filosofi dapat dimaknai sebagai asas keselamatan bersama. Selanjutnya, aja tasisiolangi padatta rupa tahu. Secara bahasa dapat diartikan jangan saling merusak atau mencelakai sesama manusia. Secara filosofi dapat dimaknai sebagai asas saling menjaga keselamatan bersama. Yang selanjutnya, maka teniki ridencenge. Secara bahasa dapat diartikan berpegang teguh pada kebaikan. Secara filosofi dapat dimaknai sebagai prinsip hidup yang berpegang teguh pada kebaikan. Segala tindak tanduk manusia senantiasa didasarkan pada prinsip kebaikan bersama. Selanjutnya, da neparellu yiseng jana sedie tahu cukup kojata yiseng nasaba ngetiang ipau jana tuai. Ajana jana tawe ya ladeceng. Secara bahasa dapat diartikan tidak penting untuk mengetahui kejelekan orang, cukup kejelekan diri sendiri diketahui, karena setiap orang pasti tidak ingin kejelekannya diungkapkan. Jangan menjadikan kejelekan orang menjadi kebaikan bagi diri sendiri. Secara filosofi dapat dimaknai sebagai introspeksi diri, mengetahui kejelekan diri dan memperbaikinya lebih baik dibandingkan dengan mengungkit-ungkit kejelekan orang lain. Begitu pula menjadikan kejelekan orang lain sebagai kebaikan bagi kepentingan pribadi. Ada hal yang sangat dilarang, contoh kecil dalam pemilihan legislatif. Untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilihan, seorang terkadang menjadikan kejelekan atau aib orang lain sebagai ajang kampanye. Yang selanjutnya, de siseng gaga laleng riaseng aleta tongeng nabasa buang ngemi tongeng. Secara bahasa dapat diartikan tidak ada jalan untuk mengklaim diri benar atau klaim kebenarannya hanya milik pribadi, karena kebenaran hanya ada di sisi dewata suai. Secara filosofis dapat dimaknai sebagai asas penghargaan terhadap kebenaran lain. Di dunia ini setiap orang memiliki sesuatu yang dianggapnya benar. Namun hal tersebut belum tentu bagi orang lain. Untuk itu, sikap toleran saling menghargai pendapat atau klaim kebenaran orang lain adalah hal yang mutlak dimiliki. Nilai-nilai di atas merupakan nilai-nilai yang dikembangkan oleh masyarakat Towani Tolontang sebagai bagian dari kearifan lokal demi terciptanya suasana damai masyarakat yang majemuk. G. Implikasi nilai-nilai filsafat Tolontang bagi kehidupan masyarakat. Bagi Towani Tolontang, kehidupan dapat diumpamakan orang yang sedang bepergian ke suatu tempat. Dalam perjalanannya terdapat rambu-rambu jalan yang harus diikuti guna selama sampai tujuan. Namun ada saja yang tidak memperdulikan rambu-rambu tersebut sehingga ia celaka di jalan. Hal itulah yang terjadi di komunitas Towani Tolontang selama mereka berpegang teguh pada ajaran yang benar, maka implikasinya sangat besar bagi mereka, begitu pula bagi orang lain. Pada prinsipnya, nareko napahangi ajaran tongeng na tolontange majipu denagaga masalah. Artinya jika mereka memahami ajaran yang benar tentang Towani Tolontang, maka tidak ada masalah. Namun mereka mengakui bahwa sebagian kecil dari komunitas Towani Tolontang tidak memahami ajaran tersebut, sehingga munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kasus peran kelompok antara remaja yang terjadi di Oting. Adanya sebagian kecil masyarakat Towani Tolontang yang tidak menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka yakini adalah hal yang umum terjadi pada setiap agama dan aliran kepercayaan. Untuk itu, peran pemimpin setiap umat untuk menyadarkan umatnya kembali kepada jalan yang telah digariskan oleh agama atau kepercayaan masing-masing adalah hal yang mendesak untuk dilakukan. Bagi komunitas Towani Tolontang, penganut yang melanggar ajaran Towani Tolontang setidaknya didekati, dinasihati, dan diberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Towani Tolontang. Kecuali terkait persoalan hukum, maka diserahkan kepada hikmat berwajib. Dan menurut ajaran Towani Tolontang, orang yang melanggar ajaran Towani Tolontang akan mengalami yang pertama, Denita deceng relino, artinya tidak bahagia di dunia. Yang kedua, relino paimeng risesai, rionrong pasesang, artinya
Di hari kemudian kelak mereka akan disiksa di tempat penyiksaan. Yang ketiga, denaleturilino paimeng, artinya tidak sampai di akhirat. Siksaan yang paling berat bagi orang yang berat dosanya. Jadi kalau di dalam Islam ada keyakinan bahwa orang yang melakukan dosa setelah mereka disiksa di neraka, mereka akan dimasukkan ke surga. Berbeda dengan Tawani Tolontang. Siksaan paling pedih bagi orang yang berat dosanya adalah untuk sampai di lino paimeng saja. Mereka tidak mampu dengan demikian. Dapat dipahami bahwa Tawani Tolontang memiliki sederetan aturan dalam mengatur kehidupan pengikutnya. Dan aturan tersebut sangat berimplikasi positif bagi kehidupan mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara tetap berkat. Refleksi teologi. Dalam ajaran filsafat Tolotang menegaskan bahwa adat istiadat harus dihormati, keputusan harus ditaati, janji harus ditepati, keputusan yang telah ada harus dilanjutkan, dan agama harus ditegakkan. Hal ini juga kita dapati dalam kehidupan Kristen. Pengambilan keputusan yang tepat dimulai dengan pencarian kehendak Allah. Allah senang mengungkapkan kehendaknya kepada mereka yang ingin menaati peraturannya. Mazmur 33 ayat 18, 35 ayat 27, 147 ayat 11. Sikap kita dalam mengambil keputusan selayaknya sesuai hati Yesus ketika ia berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42, Matius 6 ayat 10. Janji Tuhan bagi orang percaya berikan pada para murid juga berlaku untuk kita semua orang Kristen yang percaya padanya sebab kita merupakan pengikut setia Yesus. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini adalah timbulnya keraguan terhadap janji Tuhan tersebut. Kita sebagai manusia seringkali merasa takut dan khawatir akan hukum Taurat, dan Tuhan selalu mengingatkan jika Ia adalah Emmanuel yang akan selalu menyertai kita. Semua kuasa atas surga dan bumi berada di tangannya, sehingga tidak perlu lagi kita meragukan kuasa dari Tuhan tersebut. Menjanjikan pengampunan, 1 Yohanes 1 ayat 9, menjanjikan keselamatan, Yesaya 49 ayat 25. Kesimpulan, Tawani Tolotang berasal dari kata tahu yang berarti orang, dan Wani adalah nama sebuah desa, sehingga Tawani berarti orang dari desa Wani. Tolotang berasal dari kata tahu yang berarti orang, dan Tolotang yang berarti selatan. Sejarah awal lahirnya masyarakat Tawani Tolotang merupakan agama lokal yang mengakar sebelum datangnya agama Islam. Tolotang memang hidup di Sidrap, tetapi tidak seperti Sidrap yang dianggap asli. Karena itu harus diberi identitas tersendiri sepanjang perjalanan. Tawani Tolotang telah menjalani beberapa perjuangan yang panjang berkaitan dengan kepercayaannya. Komunitas Tolotang pada awalnya adalah orang yang mempunyai kepercayaan Bugis kuno yang tinggal di Wajo. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Tawani Tolotang memiliki deretan aturan dalam mengatur kehidupan pengikutnya, sangat berimplikasi positif bagi kehidupan mereka. Dalam ajaran filsafat Tolotang menegaskan bahwa adat istiadat harus dihormati, keputusan harus ditaati, janji harus ditepati, keputusan yang telah ada harus dilanjutkan, dan agama harus ditegakkan. Demikian sajian kami. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 3 saja. Jadi kena kelompok 4, 20 menit dari sekarang. Silakan. Baiklah. Selamat sore kepada Bapak dosen dan teman-teman kami semua. Di sini kami kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Filsafat mite dan magi.
Kita langsung masuk ke pembahasan 2.1 asal-usul suku Dayak. Suku Dayak merupakan sebuah suku di Indonesia yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan. Kehidupan yang primitif dan jauhnya dari akses informasi global menjadi ciri khas mereka. Namun, awalnya dari situ ada sesuatu yang menarik untuk salah satu hal yang sangat menarik untuk dipelajari, yaitu kebudayaan mereka. Dayak secara kaidah bahasa sebenarnya bukan nama untuk sebuah suku. Sebutan orang Dayak dalam bahasa Kalimantan pada umumnya berarti orang pedalaman, di mana mereka jauh dari kehidupan kota. Panggilan orang Dayak bukanlah dikhususkan pada satu suku saja, tetapi berbagai macam suku. Sebagai contoh, Dayak Kenyah, Dayak Tunjung, Dayak Punan, dan puluhan anak suku lainnya. Adat istiadat yang dimiliki oleh suku Dayak sangat kentara, yaitu bisa dilihat dari bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka menjalani kehidupan seperti upacara ritual yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga memiliki bahasa yang khas dan tari-tarian Dayak. Berbagai macam adat istiadat itulah yang menjadi corak kebudayaan mereka. Konon, nenek moyang suku Dayak berasal dari suatu negeri dengan nama Yunan di wilayah Cina. Mereka merupakan diri dengan berpindah tempat hingga sampai ke Pulau Kalimantan. Selanjutnya, mereka itu merasa nyaman dan bertempat tinggallah di pulau tersebut. Namun ada trauma berat yang dirasakan mereka setelah Perang Dunia II, di mana mereka enggan dan takut untuk bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat atau penduduk manapun. Mereka sangat khawatir bila peperangan akan terulang kembali, sehingga dapat menyebabkan suku mereka punah. Dari situlah para leluhur mereka membuat pantangan untuk tidak bertemu dengan kelompok manapun yang berbeda dengan kelompok mereka. Kehidupan kelompok Dayak selama bertahun-tahun kemudian memiliki beberapa perkembangan. Beberapa anak suku dari suku Dayak sudah mau menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berbeda dan dari kelompok mereka. Namun, masih ada saja suku yang tetap mempertahankan tradisinya di masa lalu, di mana mereka tetap pantang untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang di luar suku Dayak. Suku Dayak Manyan merupakan salah satu dari bagian sub-suku Dayak dan juga salah satu dari suku-suku dusun, kelompok Barito, bagian timur yang disebut dusun Manyan. Suku-suku dusun termasuk dalam golongan rumpun Ote Danum, yang merupakan salah satu rumpun suku Dayak yang disebut juga dengan Dayak Manyan. Suku Maanyan ini mendiami bagian timur Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Barito Timur, dan sebagian Kabupaten Barito Selatan yang disebut Maanyan I. Suku Maanyan juga mendiami bagian utara Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong yang disebut Dayak Warukin, Dayak Balangan yang terdapat di Kabupaten Balangan, dan Dayak Samihim yang terdapat di Kabupaten Kota Baru juga digolongkan ke dalam suku Maanyan. Suku Maanyan di Kalimantan Selatan dikelompokkan sebagai Maanyan. Menurut keyakinan suku Dayak, ada dua tokoh dewa yang tertinggi, yaitu Mahatala dan Jata. Mahatala juga disebut Hatala atau Lahatala, sebutan-sebutan yang menunjukkan pengaruh dari Islam. Memiliki sebutan yang lain juga, misalnya Mahatara dan Bahatara Guru, sebutan yang mengarah pada agama Hindu. Nama aslinya adalah Tingang, yaitu burung enggang atau rangkok, atau burung Garuda. Jata, nama yang juga menunjukkan pengaruh agama Hindu, memiliki nama asli Tambon, dan sering juga disebut Bawin Jata. Balawang Bulau artinya wanita Jata berpintukan permata. Cerita tentang kedua dewata ini bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa keduanya sudah ada sejak semula, tanpa ada yang menjadikan.
Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keduanya terjadi karena sentuhan dua bukit. Mana yang benar sangat sukar untuk ditentukan. Mahatala bersemayam di alam atas, yaitu alam yang ada di atas alam tempat kediaman manusia. Alam atas ini digambarkan sebagai pencerminan alam tempat kediaman manusia. Hanya saja, di sana segala sesuatu berada dalam keadaan yang jauh lebih indah dan lebih berkelimpahan daripada keadaan di dunia manusia. Sedangkan Jatah, dia bersemayam di alam bawah, yaitu alam yang berada di bawah alam tempat kediaman manusia. Di situ ia hidup bersama-sama dengan rakyatnya yang terdiri dari para buaya. Di alam bawah ini, para buaya memiliki perwujudan seperti manusia. Selanjutnya, di alam bawah ini, para buaya memiliki perwujudan seperti manusia. Akan tetapi, jika mereka meninggalkan alam bawah itu, baik untuk menolong manusia maupun membinasakannya, mereka menampakkan diri sebagai buaya. Untuk orang suku Dayak, buaya ini adalah binatang suci yang tidak boleh dibunuh seorang anggota keluarga. Kedua dewa ini menampakkan diri dalam perwujudan burung enggang, sedangkan Jatah menampakkan diri dalam perwujudan naga. Seringkali kedua dewa ini juga digambarkan sebagai satu kesatuan dalam suatu perwujudan. Oleh karena itu, kedua dewata ini dapat dipandang sebagai satu kesatuan dalam keduaan, satu dwi tunggal, suatu totalitas dewata. Selanjutnya, suatu totalitas yang ambivalen, yang dwiganda, yang memiliki dua sifat saling bertentangan, yaitu menyatakan di dalam dirinya sifat yang baik dan yang jahat, hidup dan mati, demikian juga gelap dan terang. 2.2 Agama dan kepercayaan suku Dayak. Agama suku Dayak atau agama Kaharingan. Istilah agama Kaharingan ini barangkali bagi masyarakat di luar Kalimantan masih agak asing. Yang dimaksudkan di sini selanjutnya, saudara. Dunia dilihat dalam pengertian dengan daya gaib atau kekuasaan yang tidak tampak. Dengan istilah yang biasa dapat dikatakan bahwa mereka itu hidup dalam suasana magis, di mana alam dipandang sebagai suatu arena operasi dan dari kuasa-kuasa yang sangat besar. C. Ketakutan serupa mempunyai tempat khusus bagi ilah tinggi yang dipandang sebagai pencipta dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hampir semua suku Dayak mengenal ilah pencipta, walaupun namanya berbeda-beda. Misalnya Mahatara dalam bahasa Dayak Ngaju, Pohotara dalam bahasa Dayak Danung, Alatala dalam bahasa Dayak Manyan, Tamai Tingei dalam bahasa Dayak Bahau. Nama lain yang selanjutnya dipakai untuk menunjukkan ilah pencipta ialah Ranying. Pengenalan akan adanya ilah pencipta ini adalah dalam suasana ketakutan yang besar sekali. Pikiran-pikiran dasar yang terdapat dalam agama Kaharingan ini dengan sendirinya diaplikasikan atau diproyeksikan dalam bentuk-bentuk kehidupan dan perbuatan-perbuatan sosial seperti persembahan, upacara kematian, perbuatan-perbuatan gaib, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua tindakan praktik kehidupan semuanya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kepercayaan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lorenza. Baik, 2.2
2.3 yaitu kepercayaan suku Dayak. Kepercayaan asli suku Dayak Kalimantan yaitu kepercayaan kepada kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini bisa menolong dalam kehidupan manusia. Kekuatan gaib ini dapat menolong dalam kehidupan manusia yang diatur dan dipemerintah oleh manusia juga. Oleh karena itu, dipercayai pula adanya orang yang kebal, sakti, dan keanekaan lainnya. Bentuk tempat penimbunan kekuatan gaib, sakti, dan lainnya sebagainya terdapat pada apa yang disebut dengan jimat, besi kuning, leis, mandau, dan guci, serta matera-matera. Bagi seorang yang lemah, jika maupun semangatnya, itu akan mudah dilanda oleh kekuatan gaib atau magis tersebut, dan selalu sakit-sakit saja. Dalam hal ini, orang yang lemah semangatnya tersebut dapat ditambah semangatnya dengan perantaraan seorang dukun atau pawing. Di samping itu, dipercayai pula adanya kekuatan gaib yang dapat diperintahkan untuk dapat menyakiti orang lain atau magis hitam. Namun dipercayai pula bahwa hal tersebut dapat ditangkis dengan cara seorang dapat menambah terus kekuatan magis yang ada pada dirinya. Selanjutnya, tradisi suku Dayak di Kalimantan. Ada beberapa fakta tradisi mengenai suku Dayak, antara lain yaitu yang pertama, telinga aru. Telinga aru merupakan sebuah tradisi adat suku Dayak dengan cara memanjangkan telinga mereka. Biasanya suku Dayak menggunakan alat pemanjang daun telinga mereka dengan anting-anting berbentuk gelang dari tembaga atau dalam bahasa Kenya disebut belaong. Ada 2 jenis anting-anting yang digunakan untuk memanjangkan daun telinga mereka, yakni hisang semha yang dipasang di sekeliling lubang dan daun telinga, dan hisang kafat dipakai pada lubang daun telinga. Tidak semua suku Dayak melakukan tradisi ini, hanya yang mendiami wilayah pedalaman, seperti masyarakat Dayak Kenyah, Dayak Bau, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Saban, Dayak Keyaan, Dayak Taman, dan Dayak Punan. Yang kedua yaitu Kuangkei. Kuangkei atau Kuangkai merupakan upacara kematian di adat suku Dayak Benua di daerah pedalaman Kalimantan Timur. Kuangkei berasal dari kata ke dan angke, yang berarti melakukan atau melaksanakan, dan angke berarti bangkai. Maka Kuangkei dapat diartikan sebagai buang bangkai. Lebih jelasnya yakni melepaskan diri dari segala kedukaan dan mengakhiri masa berkabung. Upacara ini dilaksanakan dengan maksud menghormati dan memuliakan roh para leluhur yang sudah meninggal. Setelah dilaksanakannya upacara adat ini, diharapkan roh-roh tersebut memperoleh kebahagiaan dan tempat yang lebih baik. Yang ketiga yaitu Kaharingan. Suku Dayak dikenal menganut kepercayaan Kaharingan. Agama Kaharingan telah bergabung ke dalam kelompok agama Hindu sehingga mendapat sebuah agama Hindu ke Kaharingan. Namun ada pula sebagian kecil masyarakat Dayak kini mengkonversi agama dari agama Kaharingan menjadi agama Buddha versi Tionghoa. Agama Islam juga dianut oleh beberapa suku Dayak. Hal tersebut dikarenakan adanya perkawinan dengan suku Melayu. Yang keempat yaitu tari gantar. Suku Dayak di Kalimantan Timur memiliki tarian khas yang bernama tari gantar. Tarian ini merupakan sebuah tari pergaulan muda-mudi suku Dayak Bunuak dan suku Dayak Tanjung yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Dilansir dari Wikipedia, tarian ini menunjukkan ekspresi kegembiraan serta keramah-tamahan mereka setiap menyambut tamu, baik wisatawan atau orang yang dihormati. Fungsi dari tarian ini juga sebagai tarian sambutan untuk para pahlawan dan dari medan perang. Tarian gantar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gantar rakyat, yang kedua gantar busai, dan yang ketiga gantar senak dan kusak. Yang kelima yaitu makanan khas suku Dayak. Kue dange merupakan salah satu makanan khas suku Dayak. Para wisatawan yang bertandang ke daerah Kalimantan pun akan mencari panganan unik ini. Memiliki rasa renyah dan gurih, kue ini mampu membuat orang yang memakannya menjadi ketagihan. Berbahan dasar parutan kelapa, adonan dari kue ini dicampur dengan tepung dan sedikit gula. Perpaduan bahan tersebut akan menciptakan sensasi rasa yang memanjakan lidah. Dalam hal ini, ada pelaksanaan upacara tradisi naik jurong
sudah menjadi tradisi dalam suku Dayak di Kalimantan yang diatur dalam tahap tertentu. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu yang pertama mendoakan peralatan pertanian dalam upacara naik jurong. Sebagai upacara rasa syukur masyarakat suku Dayak Mualang kepada Tuhan, sehari sebelum pelaksanaan tradisi naik jurong diawali dengan rangkaian pemberkatan alat pertanian yang digunakan selama proses perladangan. Masyarakat suku Dayak Mualang memiliki keyakinan adanya kebesaran Tuhan atas berkat dan kutukan. Hal ini membuat mereka sadar bahwa perlu mengucap syukur. Ucapan syukur atas hasil panen berupa padi mereka serahkan kepada Tuhan. Selain alat pertanian, disediakan padi hasil panen didoakan. Bagi masyarakat suku Dayak Mualang, proses menanam padi merupakan kebesaran Tuhan. Tujuan pemberkatan alat pertanian ini adalah diharapkan memberi berkat bagi yang menggunakannya. Adapun alat-alat pertanian yang digunakan yaitu yang pertama yaitu parang dan akerauk. Parang digunakan untuk bekerja, menebas, dan membersihkan kayu-kayu kecil di ladang perladangan. Engkerauk merupakan pisau kecil yang digunakan untuk merumput pada musim merumput tiba. Parang dan engkerauk merupakan alat pertanian yang paling penting bagi masyarakat suku Dayak Mualang. Yang kedua yaitu beliung atau kapak. Beliung digunakan untuk bekerja, menebang pohon, dan sebagai pemanggil semangat yang tersesat. Tanpa beliung, suku Dayak Mualang tidak dapat menebang pohon dan berladang. Dari beliung inilah mereka mendapat kemakmuran. Yang ketiga, benep. Benep merupakan benih utama yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dan sekaligus memohon berkat agar benih ini dapat mendatangkan hasil yang melimpah melebihi hasil panen yang lalu. Yang selanjutnya beras. Beras sebagai tanda korban yang paling tulus dan menyerahkan sepenuhnya. Beras dilambangkan sebagai keberadaan masyarakat suku Dayak. Selanjutnya tungkeng. Tungkeng merupakan wadah untuk menyimpan padi yang sudah dipanen. Tungkeng ini ada dua jenis. Yang pertama, tungkeng berukuran lebih kecil yang dibawa untuk memungut padi dari tangkainya, dan yang kedua yaitu tungkeng berukuran besar yang digunakan untuk menyimpan dan menyangkut kumpulan padi yang sudah dipanen dan dibawa pulang ke rumah. Yang selanjutnya tugal. Tugal merupakan alat untuk melubangkan tanah tempat menyemai padi. Tugal digunakan dengan cara memberi lubang pada tanah untuk memasukkan beberapa butir bibit padi ke dalam tanah. Tugal sendiri terbuat dari kayu yang sudah diruncingkan. Yang kedua yaitu menyembunyikan gong sebanyak 7 kali. Gong merupakan alat musik tradisional suku Dayak yang diklarifikasikan sebagai salah satu alat musik dalam kelompok idiofon yang terbuat dari bahan campuran jenis logam, yaitu besi, kuningan, dan perunggu. Gong juga merupakan salah satu benda tradisional yang masih tetap dipelihara dan dijaga oleh masyarakat suku Dayak Mualang, di mana gong sebagai media atau alat komunikasi yang memiliki makna dan mengandung nilai etika serta religius. Hampir dalam setiap upacara ritual masyarakat suku Dayak Mualang, gong menjadi alat musik yang dominan baik untuk mengiringi para pemimpin upacara menari dan menyanyikan mantra serta sebagai sarana yang digunakan untuk mengumpulkan masyarakat. Dalam tradisi naik jurong, gong dibunyikan sebanyak 7 kali, dimainkan dengan irama khusus dan sakral sebagai tanda memberitahu kepada masyarakat luas bahwa pelaksanaan naik jurong akan dimulai. Yang ketiga yaitu tarian pararakan padi. Sebelum padi disimpan ke jurong, padi yang sudah dipanen itu diarakkan. Perarakan padi ini diiringi dengan tarian. Tarian ini sebagai ungkapan kebahagiaan dan kegembiraan atas berkat panen padi yang melimpah. Bagi suku Dayak, tarian sebagai perwujudan rasa kegembiraan dan syukur atas berkat hasil panen yang diperoleh masyarakat suku Dayak. Tarian ini dilaksanakan saat melakukan perarakan membawa padi yang disimpan dalam jurong. Tarian ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan. Tarian ini menggambarkan proses kerja keras sampai memanen hasil bumi. Tarian ini diiringi alat musik berupa gong. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Norika. Baik, selanjutnya 2.4 pandangan hidup suku Dayak. Dalam masyarakat suku Dayak, pemikiran mereka
adalah akta-akta agamawi yang diaktualkan dalam warna-warni relasi kehidupan sehari-hari, terutama bila hal ini dipandang dari sudut kekuatan rohani dan moral. Sebab itu, adat dan hukum-hukum kesusilaan mempunyai hubungan yang dalam dengan kepercayaan mereka. Hal ini juga menyebutkan bahwa perkembangan masyarakat Dayak sangat kurang tenaga ahli yang dapat mengadakan analisis-analisis yang dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kekacauan pengertian seperti kepercayaan, adat, dan kesenian. Keadaan ini menyebabkan banyak orang Kristen yang tanpa sadar telah ikut aktif untuk mengembangkan agama Karingan. Di dalam segala penerimaan atau pelaksanaan upacara-upacara adat yang sebenarnya adalah upacara-upacara keagamaan. Menurut adat leluhur orang Dayak asli, kalau ada salah satu yang naik pangkat atau menjadi kepala, maka sering diadakan itu orang Dayak yang diangkat ataupun yang memegang pangkat diharuskan duduk di atas gong serta dipalas oleh orang-orang tua Dayak. Yang selanjutnya di tangannya yang sebelah diikat menjran atau lilis atau lamiang, sebangsa manik-manik yang sangat besar artinya bagi orang Dayak. Selanjutnya beras campur air dibubuh di atas kepalanya, dan yang keempat minyak kepala ditetes di atas kepalanya. Yang kelima air biasa ditetes di atas kepalanya. Yang keenam tanah digosok di dadanya. Yang ketujuh tamu-tamu boleh juga memalas atau menyaki atau orang yang dihormati tadi di dadanya, di kepalanya dengan diam-diam. Orang yang mendapat pangkat tadi dinyanyikan, ditimang, dikarunya oleh orang-orang Balian. Orang yang dikarunya itu menyatakan selamat dan menyatakan kegirangannya menyambut kepala yang baru, mengharap bisa bekerja bersama-sama. Yang kelima, filosofi suku Dayak. Filosofi Dayak yang sangat terkenal terkandung dalam Salam Dayak atau kata pembukaan yang dirumuskan sejak beberapa puluh tahun yang lalu yang berbunyi adil kata lino bacuramin kasuraga basengat kajubata, yang artinya adil kata lino adalah kata yang mempunyai makna bahwa manusia Dayak itu harus hidup adil kepada sesama manusia. Cinta damai dan keadilan ini tertanam pada masyarakat Dayak di dalam kehidupan di dunia ini untuk mencapai kehidupan yang sempurna selama hidup. Yang selanjutnya, bacuramin kasaruga adalah istilah yang digunakan masyarakat Dayak untuk menunjuk kesempurnaan hidup manusia, di mana kata ini mempunyai makna bahwa manusia Dayak harus hidup berpadanan dengan kehidupan yang di atas atau hidup yang sempurna atau tertinggi, yang sebagai contoh kehidupan manusia Dayak. Yang ketiga, Basengata Kajubata adalah hidup manusia Dayak didasarkan atas yang ilahi atau realitas mutlak yang dipercayai oleh manusia Dayak yang disebut Jubata. Masyarakat Dayak meyakini bahwa Jubata yang memberikan kehidupan dan kelimpahan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Dayak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rinaldi. Baik, saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, filsafat mite dalam suku Dayak. Pengertian mite. Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang mempunyai cerita, yang ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Terjadi di dunia lain atau bukan di dunia yang seperti yang sekarang ini, dan terjadi pada masa lampau. Cerita tersebut salah satunya ialah ada 2 ekor burung, penggang jantan dan betina, emblem Mahatala dan Jatai yang hinggap pada dahan pohon itu. Kedua burung ini bertengkar, berebutan buah dan taruh pohon itu.
Selanjutnya ada pun macam-macam mite antara lain. Yang pertama asli Indonesia. Mite di Indonesia biasanya menceritakan terjadinya alam semesta atau kronologi. Susunan para dewa, dunia dewata, terjadinya manusia pertama dan tokoh pembawa kebudayaan. Terjadinya makanan pokok dan sebagainya. Yang kedua dari luar negeri. Mite yang berasal dari luar negeri pada umumnya sudah mengalami pengolahan lebih lanjut sehingga tidak terasa begitu asing karena telah diolah melalui proses adaptasi yang mempunyai tujuan untuk menggolongkan sebuah cerita ke dalam satu dari 3 golongan di atas. Maka kita perlu memperhatikan ciri-ciri yang dominan yang terdapat pada cerita tersebut. Selain itu kita juga perlu memperhatikan kolektif yang memiliki cerita tersebut. Mite pada umumnya mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia manusia pertama, terjadinya maut, bentuk khas binatang, bentuk geografi, dan lain-lain. Yang selanjutnya mite bagian selanjutnya mite orang Dayak di Kalimantan. Dalam mite orang Dayak, legenda dan cerita-cerita rakyat akan ditemui berbagai macam-macam dewa-dewa, roh gaib, dan semacamnya. Keseharian orang Dayak sebagian besar berpatokan pada tradisi yang diwarisi nenek moyangnya. Terdapat salah satu mite, yaitu mite penjajian. Dalam mite orang Dayak terdapat salah satu mite. Mite tersebut dituturkan bahwa segala sesuatu terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, yaitu sebelum alam semesta dijadikan, semuanya adalah dua bukit. Terdapat kediaman kedua dewata yang tertinggi, yaitu Bukit Emas dan Bukit Permata. Yang kedua, tahap kedua tidak diceritakan dengan jelas yang terang, ialah bahwa pada akhir tahap kedua alam atas dan alam bawah sudah terjadi sebagai suatu totalitas. Pada tahap ketiga, Maha Ta'ala memanggil Jata untuk berunding di alam atas. Dalam perundingan itu, Maha Ta'ala mengangkat mahkotanya ke atas. Mite atau mitos adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah lantaran masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh penganutnya. Dalam mite orang Dayak, legenda dan cerita-cerita rakyat itu akan ditemui bagi dewa roh gaib. Roh gaib ini tidak berbeda dengan roh-roh para leluhur, dan semuanya harus dipuja. Yang cerita rakyat Raying Patohara. Berdasarkan mitologi suku Dayak, manusia itu diciptakan setelah Matahara selesai menciptakan alam semesta dan segala isinya. Setelah itu, Peres datang dan mendapatkan manusia terdiri dari pria dan wanita yang telah diciptakan oleh Raying Patohara dan dari telur yang ditemukan dalam pengembaraannya. Namun pada saat itu ciptaan Raying Patohara mendapatkan belum sempurna karena belum mempunyai napas dan tulang. B. Tentang Batang Garing. Cerita ini sangat populer di kalangan suku Dayak yang mengisahkan tentang dunia dijadikan oleh Raying Matahala, langit, dan bawing Jata, belewang bulau. Pertama-tama Maha Ta'ala melepaskan lawung atau lestar yang terbuat dari emas dengan bertahkan beliau berlian, lalu dilemparkan dari lestar itu terjemahan Batang Garing. Tak lama kemudian pohon itu berubah dan berdaunkan segala macam permata seperti emas, intan, berlian, dan batu mulia lainnya. Yang bagian Mandau ini merupakan senjata khas suku Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari, senjata ini tidak lepas dari pemiliknya. Artinya, kemanapun pemiliknya pergi, Mandau selalu dibawanya. Karena Mandau juga berfungsi sebagai simbol seseorang atau kehormatan dan jati diri. Dahulu Mandau memiliki mitos yang dipercaya masyarakat adat Dayak mengandung unsur magis dan hanya digunakan dalam acara ritual tertentu seperti perang pengayauan, perlengkapan tarian adat, dan perlengkapan pacara. Mandau dipercaya memiliki tingkat-tingkat keampuhan atau kesakitan. Kekuatan sakit itu tidak hanya diperoleh dari unsur-unsur proses perbuatan, tetapi juga dalam tradisi
pengayuan atau pemenggalan kepala lawan. Ketika itu sebelum abad ke-20 semakin banyak orang berhasil dikayau, maka semakin banyak pula mandau yang semakin sakti apabila digunakan. Biasanya sebagian rambutnya digunakan untuk menghias gagahnya. Mereka percaya bahwa orang mati karena dikayau, maka rohnya akan mendiami mandau tersebut menjadi sakti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Vero. Baik, saya akan melanjutkan 2.7 yaitu filsafat magi suku Dayak. 2.7.1 pengertian magi. Kata magi atau sihir itu asalnya dari kata Persia maga yang berarti imam. Dalam agama Zarathustra yang memakai kata itu mula-mula untuk imam menjalankan sihir termasuk perbuatan yang sangat tidak baik. Namun kata magi itu justru mendapat arti ilmu sihir yang disebabkan oleh orang Yunani yang mengacaukan imam-imam itu dengan alih-alih sihir dan alih-alih nujum. Dalam Matius 2, orang-orang bijaksana dari tanah timur disebut juga alih-alih magi, di mana terjemahan Indonesia orang Majus. Di dalam Jawa, pandita ada juga yang menghubungkan pandita dengan pandai, sama dengan pandai besi. Pandai besi dapat dianggap keramat karena ia bekerja dengan api dan membuat keris misalnya. Dalam agama primitif, magi itu lebih daripada sihir. Apa yang kita katakan dalam agama primitif adalah suatu cara berpikir dan suatu cara hidup yang mempunyai arti lebih tinggi daripada apa yang diperbuat oleh seorang ahli sihir sebagai perseorangan. Orang yang menjalankan magi atau percaya kepada magi berdasarkan pendapatnya pada 2 buah pendapat, yaitu yang pertama, bahwa dunia ini penuh dengan daya-daya gaib serupa dengan apa yang dimaksud oleh orang modern dengan daya-daya alam. Yang kedua, bahwa daya-daya gaib itu dapat digunakan. Dalam hal ini yang bercorak khas pada magi ialah bahwa orang mengira dapat menguasai atau menggunakan daya-daya gaib, tapi tidak dengan rasio atau akal budi, melainkan alat-alat di luar akal budi atau irasional. Selanjutnya, magi adalah kepercayaan atas sesuatu yang dianggap lebih tinggi atau yang gaib, dan praktek berupa mantra dan atau ritual tertentu di mana manusia yakin bahwa hal itu dapat mempengaruhi kekuatan alam, manusia, bahkan kehendak Tuhan, baik untuk tujuan positif maupun tujuan negatif. Magi yang berasal dari bahasa Inggris magic, bahasa Indonesia diartikan sebagai sihir atau sulap. Namun mengingat pada kenyataannya apa yang disebut magic bukanlah hanya sihir atau sulap, maka peneliti mempertahankan istilah tersebut dan di Indonesia akan menjadi magi. Istilah magi menurut Swammel tahun 1987 adalah seni mempengaruhi dengan mengontrol alam atau roh, permainan sulap, pengaruh luar biasa atau tak bisa dijelaskan. Selanjutnya, Fraser menyebut magi simpatetik karena orang primitif berpikiran bahwa alam bekerja dengan simpati atau pengaruh. Fraser menjelaskan bahwa orang-orang liar, sapphagik, selalu menduga bahwa ketiga dua hal dapat dihubungkan secara mental. Apabila menurut mereka tampak simpatetik, mereka juga pasti berhubungan di dunia luar secara fisik. 2.7.2 magi orang Dayak di Kalimantan. Orang Dayak memperoleh ilmu maginya dari berbagai sumber, yaitu dengan mengaji adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu magis duduk. Balampah yakni dapat bertemu dengan dewa, seniang, ataupun arwah yang sudah meninggal. Dinyatakan oleh Hobbes, seorang peneliti. Di kota pesisir, kalau Anda harus berhati-hati karena di sana banyak. Selanjutnya, Ellen memaparkan bahwa magi dalam bentuk ilmu sihir digunakan untuk mencelakai musuh. Menurut Ellen, pemakaian ilmu sangat berkaitan dengan pola hubungan sosial masyarakat. Berdasarkan tinjauannya, Ellen menyatakan bahwa penelitian atas magi yang pernah dilakukan dapat dikategorikan dengan 3 teori, yaitu teori intelektual, teori sosiologi, dan teori afektif.
Selanjutnya, suku Dayak dikenal dengan ilmu magisnya yang tinggi. Ilmu magis ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu mengaji atau berburu, berlampah atau bertapa, ketuahan atau keberuntungan, nupi atau mimpi, minyak, dan ada memang yang ilmu magis sejak lahir. Bagian A, mengaji atau basyurah. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu magis Dayak dari seorang guru dengan membayar syarat. Bentuk pembayaran syarat ini telah mengikuti cara tertentu. Intinya, pembayaran tidak boleh lebih mahal atau lebih murah dari jumlah pembayaran pada sang guru mengaji dengan gurunya. Jika terjadi penyimpangan oleh sang guru, baik tentang pembayaran ataupun pemberian ilmu magis kepada muridnya, hal ini mengakibatkan kematian. Sang guru akan mengajarkan ilmu kepada muridnya sesuai jenis ilmu magis yang diinginkan dan sesuai dengan tingkat pembayaran. Yang bagian B, balampah. Suku Dayak percaya balampah kita bisa bertemu dengan dewa, sengiang atau arwah orang-orang yang sudah meninggal. Biasanya suku Dayak balampah dengan tujuan untuk pergi berperang, mengaji atau pergi merantau. Tempat yang dipilih biasanya tempat yang dianggap keramat seperti kuburan, hutan angker, pahewan, pengentuhan, kuburan orang mati saat melahirkan, air terjun dan gunung-gunung, dan gua batu. Balampah atau bertapa dilakukan dengan dua cara, yaitu atas dasar mengaji dan dasar keinginan sendiri. Balampah dengan cara mengaji lebih mudah dilakukan daripada atas dasar keinginan sendiri, karena di sini sang murid hanya mengikuti petunjuk dari gurunya dan duduk bersemedi. Sang guru sangat memanggil roh-roh yang sudah mati, dan guru akan berbicara dengan roh-roh, dan jika beruntung, sang murid akan mendapatkan ilmu magis dari roh tersebut. Yang selanjutnya C, katuahan atau kanuahan. Orang Dayak sangat percaya bahwa nupi atau mimpi mempunyai arti khusus atau dapat juga sebagai pertanda yang diberikan dewa, malaikat, sangiang kepada manusia. Suku Dayak meyakini bahwa dengan mimpi mereka dapat bertemu dengan roh nenek moyang. Biasanya mimpi itu memiliki teka-teki yang memiliki makna. Orang yang mendapatkan ilmu dari mimpi akan didatangi di mimpinya oleh roh dan memberikan petunjuk di suatu tempat terdapat benda magis yang memiliki kemampuan khusus. D, minyak atau kayu. Ilmu Dayak juga dapat diperoleh melalui minyak ataupun kayu yang dikenal minyak binatang dan minyak besi yang memberikan kekebalan. Minyak main dan minyak garak digunakan oleh orang yang sudah lulus pun tahu atau dikenal dengan istilah tamat yang sangat banyak digunakan oleh orang Dayak. Minyak-minyak ini ditelan atau ada yang digantung di mandau. Untuk kayu adalah kayu kepot, sala, kayu manang, dan lain sebagainya. E, ilmu magis sejak lahir. Ilmu magis sejak lahir adalah ilmu yang dibawa seorang sejak lahirnya, adalah suatu yang juga jarang terjadi bagi kalangan Dayak, Banua, dan Tunjung. Salah satu yang diyakini adalah apabila anak lahir bungkus atau terbungkus dengan selaput dalam bahasa Dayak Nganju, disebut kalabut atau sut dalam bahasa Banuanya, yang konon ia memiliki seorang kembaran buaya. Dan 2.8, refleksi teologis, filsafat nagi dan mite orang Dayak di Kalimantan dapat kita simpulkan sebuah pandangan hidup yang menganut kepercayaan gaib, percaya kepada hal-hal gaib, dan bahkan mereka percaya atau menyembah berhala. Jika kita menghubungkan dengan kepercayaan kita orang Kristen, yang kita percaya bahwa Tuhan adalah sebagai sang juru selamat kita, pandangan hidup orang Dayak itu sungguh sangat tidak boleh, sebab dalam hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ayat 3 sampai 5 mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Berarti kita sebagai orang Kristen hanya boleh percaya dan menyembah Tuhan Allah saja. Kita tidak boleh meniru bahkan menyamakan pandangan hidup kita seperti orang Dayak yang berada di Kalimantan. Banyak nats Alkitab yang boleh menjadi pedoman kita supaya menjauhi penyembahan berhala, yaitu terdapat dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 12 yang berbunyi,
Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah membuat berhala yang memuakkan bagi Allah. Dengan tegas Allah memperingatkan kepada mereka jangan berbuat seperti itu. Seperti pandangan Allah terhadap berhala, kita juga mau meniru dia untuk jauh dari hal-hal demikian. Banyak ayat nats Alkitab yang boleh kita baca di sini. Ada Habakuk 2 ayat 19, ada 1 Korintus 10 ayat 20, ada Yeremia 32 ayat 34. Dan yang menjadi kesimpulan yaitu Dayak merupakan salah satu dari ribuan suku yang terdapat di Indonesia. Mereka merupakan salah satu penduduk mayoritas di provinsi tersebut. Dayak adalah nama kolektif untuk berbagai nama suku asli di Kalimantan. Mite atau mitos adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh para penganutnya. Di dalam mite orang Dayak, legenda dan cerita-cerita rakyat itu akan ditemui berbagai macam dewa-dewa, roh gaib, kekuatan sakti, berbagai tatanan kehidupan, dan sebagainya. Magi berasal dari kata bahasa Latin magicus, dari magia, dan kata dalam bahasa Yunani mageria, dan yang artinya adalah magis atau gaib. Suku Dayak dikenal dengan ilmu magisnya yang tinggi. Ilmu magis ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu mengaji, atau berburu, belampa atau bertapa, ketuhanan atau keberuntungan, rupi atau mimpi. Demikianlah yang menjadi pembahasan untuk kelompok kami, yaitu filsafat mite dan magi bagi suku Dayak yang ada di Kalimantan. Untuk waktunya kami kembalikan kepada Bapak dosen. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara kelompok 1 dan 2 yang telah memberi kepada kita dua sajian ya, presentasi kelompok. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan. Artinya saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh kedua kelompok itu masih banyak yang harus kita sempurnakan. Kita bersama-sama membangun sebuah pemahaman bahwa apa yang mereka sajikan menjadi bagian kita yang harus kita sempurnakan. Perkuliahan ini adalah perkuliahan bersama. Mereka mengajar kita dari dua sisi, satu filsafat Tolotang, satu filsafat magi dan mite. Lalu kita akan berdiskusi supaya kita sampai pada tujuan bersama memahami filsafat Timur dan filsafat Indonesia tentu. Silakan bagi saudara-saudara yang mau memberikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan sehingga dua sajian ini akan mencapai kesempurnaan. Silakan. Ada yang memberi masukan? Saya, Pak. Silakan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya mau memberikan masukan kepada kelompok. Firman saja daripada kelompok cukup baik dan dalam penjelasannya pun sudah cukup baik. Saya tangkap daripada kelompok 3 tadi adalah bagaimana Tawani Tolontang ini, bagaimana kepercayaan ataupun ajaran yang sudah dijelaskan tadi oleh penyaji, di mana Tawani Tolontang ini adalah orang-orang yang percaya kepada dewata ataupun penyebutannya dewata, tapi tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tawani Tolontang ini juga mempercayai adanya hari kiamat dan menerima beberapa wahyu. Dan kebudayaan daripada Tawani Tolontang ini juga mengikuti ada tadi disebutkan bahwa olah laleng yang artinya semua kewajiban dijalani. Tawani Tolontang ini adalah orang-orang dari desa Wani, orang-orang yang disebut juga dari selatan, dari selatan Pasar Amparita. Dan di sini saya mau bertanya kepada kelompok. Tadi dijelaskan bahwa adanya kepercayaan ataupun ajaran daripada Tawani Tolontang ini. Apakah ajaran ataupun kebudayaan yang percaya tentang
Dewata itu dipakai sampai sekarang atau sudah ada perubahan? Atau seiring berjalannya waktu, adakah perubahan daripada ajaran-ajaran yang sudah tadi dijelaskan oleh kelompok penyaji? Mungkin itu saja untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok 4, di sini juga kelompok 4 sudah cukup baik dalam menjelaskan tadi tentang mite dan magi dalam suku Dayak, di mana suku Dayak ini adalah orang-orang pedalaman yang pada awalnya mereka percaya tentang pandangan bahwa pantang sekali menjalin komunikasi dari luar kelompok mereka. Tapi seiring waktu berjalan, suku Dayak ini dapat menjalin kebersamaan dengan kelompok-kelompok lain, meskipun ada suku Dayak yang sampai saat ini mempertahankan kebudayaan yang lama. Dan suku Dayak ini pun tadi di kelompok bahwa pada dewata Mahkota dan Jata, bagaimana kepercayaan pada suku Dayak ini tadi tangkap adalah salah satunya Karyang, yang artinya agama yang primitif. Yang saya tangkap itu adalah agama yang bersatu dengan kebudayaan. Dan dari penjelasan dari kelompok juga tadi menjelaskan tentang apa itu mite, apa itu magi daripada suku Dayak ini, yaitu mite adalah legenda ataupun cerita rakyat yang ditemui daripada mata dewa ataupun roh gaib dan sejenisnya. Dan magi itu adalah Dayak yang mendapat ilmu dari berbagai sumber, yaitu tentang kajian atau dan perkembangan suku Dayak. Dan di sini saya juga mau bertanya kepada kelompok 4. Tadi ada jelaskan bahwa ada pandangan suku Dayak tentang menjalin hubungan dengan kelompok lain. Di penjelasan saya melihat bahwa adanya filosofi tentang keadilan untuk manusia, keadilan manusia hidup. Bagaimana kelompok ini? Bahwa pandangan dari suku Dayak ini kan pantang untuk berkomunikasi dengan orang-orang kelompok mereka. Tapi di filosofinya tadi ada disebutkan bahwa manusia ataupun orang-orang Dayak ini harus hidup adil. Bukankah adil itu harus bekerja sama ataupun menjalin kerjasama dengan Oke, baik. Silakan ditanggapi oleh kedua kelompok. Silakan. Silakan oleh kedua kelompok memberikan tanggapan atau jawaban atas respon daripada saudara Tabita Sembiring tadi. Pak, maaf sebelumnya Pak, tadi pertanyaan untuk kelompok kami, suara saudari Tabita kurang jelas Pak, sehingga kami kurang menangkap apa maksud dari pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Diulangi singkat ya, Tabita untuk kelompok. Iya, terima kasih Pak. Saudari Veronica, apakah sudah jelas suara saya? Sudah, saudari. Ya, terima kasih. Di sini saya mau mengulangi pertanyaan dari saya. Tadi ada dijelaskan bahwa adanya pandangan suku Dayak tentang pantang menjalin
kerjasama ataupun berhubungan dengan kelompok lain di luar daripada kelompok suku Dayak ini gitu. Tapi penjelasan tadi di filosofi daripada suku Dayak ini ada dijelaskan bahwa manusia harus ataupun manusia orang-orang Dayak ini harus bersikap adil gitu. Bukankah bersikap adil itu sebuah bagian daripada kita harus bersikap adil kepada sesama walaupun dia di luar dari kelompok kita gitu. Bagaimana penyaji menyimpulkan hal ini? Terima kasih. Silakan memberikan respon. Ayo, waktu kita ini udah mulai habis ya, udah lewat sebenarnya. Baik Pak, saya akan mencoba merespon pertanyaan dari saudari Tabita mengenai filsafat yang mengatakan bahwa orang Dayak itu harus hidup adil kepada sesama manusia. Nah, orang Dayak ini percaya bahwa keadilan tertanam pada Dayak kehidupan ini untuk mencapai kehidupan yang sempurna selama hidupnya. Sehingga masyarakat Dayak itu meyakini bahwa mereka harus hidup adil bersama dengan sesamanya supaya mereka dapat mencapai kesempurnaan selama hidup itu. Sekian yang bisa saya tanggapi, mungkin tambah oleh penyaji yang lain. Oke, ini karena waktu ya, saya tidak akan bisa lagi memberi waktu karena ini waktu sudah lewat. Saya memberi beberapa catatan ya untuk kedua kelompok. Tadi terlampau lama membaca sajiannya sehingga kita habis waktu di sana. Ya, kita mulai dari kelompok 3. Soal filsafat Tolotong ya. Jadi saya mulai dari sini. Memang sudah ada covernya, sudah ada daftar isi, sudah mulai bagus. Pendahuluan, tujuan, ada tujuan pembahasan, masalah dan sebagainya. Ini ada halaman kosong, tapi nggak apa-apa. Kita masuk ke pembahasan bab 2. Nanti kalau bab 2 ini harusnya dibuat ke bawah, digeser seperti ini, supaya lebih baik. Jadi tampilannya bagus. Kemudian sejarah Tolotong ini, nah ini ada beberapa sumber yang kalian tidak tahu apakah itu sumber apa tidak. Kalau ada catatan seperti di Rusli 2012 483 ini sumber, ini buku ya, buku. Jadi kalian mungkin tidak tahu apa itu, ini buku, tapi dicatat dalam catatan perut, namanya apa? Apa itu American Psychological Association. Ini dalam bentuk apa? Jadi bukan turabian. Kita menggunakan turabian, namanya catatan kaki. Inilah turabian yang di bawah ini, catatan kaki. Nah, kalau ada seperti ini, itu berarti kita sedang mengutip bukunya Rusli yang diterbitkan tahun 2012, halaman 493. Judulnya nggak tahu kita. Tapi dalam referensi kalian tidak ada itu. Karena kalian tidak tahu apa itu catatan itu. Itu ya. Kemudian ini kalian buat walau nggak tokoh masyarakat Towani Tolotang, kalian wawancara 2009. Ini sekarang 2021 Bu. Apakah kalian melakukan wawancara kepada orang-orang Tolotang? Itu terlihat sekali kalian copy paste. Kalian tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan wawancara. Nah, ini tahun 2009 lagi kalian wawancara. Lalu kalian terbitkan lagi dalam bukunya Jurnal Al-Ulum, volume 12 nomor 2. Ini makin tak mungkin lagi kalian yang mengerjakan. Jadi kadang-kadang kalian tidak bisa membedakan mana informasi yang ilmiah, yang menjebak kalian sendiri kepada jurang kehancuran. Ya. Jadi hati-hati dalam mengutip. Jadi tidak sembarangan. Lihat, baca dengan baik-baik. Gitu ya. Ini tampak kalian tidak berdiskusi, tampak kalian tidak memiliki daya nalar, daya kritis terhadap itu ya. Sama dengan ini juga Iskandar 2019.
Itu berarti tulisan Iskandar tahun 2019, tapi nggak tahu buku apa, halaman berapa, nggak tahu. Sama dengan ini, Hasse 2016, halaman 180. Ini artinya sumber yang kalian buat itu, dia akan ambil itu, tidak kalian tahu dan tidak kalian mengerti bukunya. Hanya catat. Yang paling aneh, ada catatan kaki nomor 3, tapi sumbernya tidak ditulis di bawah, di telabian. Catatan kaki. Ya, jadi ini banyak sekali, kalau saya baca ini, copy paste semua ini, copy paste. Ya, tidak ada antara apa namanya, antara paragraf satu dengan paragraf lain, tidak ada apanya, tidak ada spasinya ya. Ini kan tidak ada spasi ya. Semua langsung. Oke, kemudian apa lagi ya? Banyak sekali nih. Ini ajaran Tolotang kalian buat, tapi sumbernya tidak ada. Dari mana sumbernya gitu? Enggak ada sumbernya. Hanya kalian buat sumbernya ini nomor 5 ini. Nomor 5 tentang percaya kepada kitab suci Lontara itu dikutip oleh Muhammad Syukri. Tapi ya enggak ada tahun penerbitnya, tidak ada apa namanya tempat penerbitnya, kota penerbitnya enggak ada ini. Enggak ada di sini. Ya enggak ada. Nah, artinya ya semua data-data kalian tidak akurat. Ini juga tidak ada sumbernya, yang kuning-kuning ini. Tidak ada sumbernya. Kemudian ini bandingkannya. Ini artinya ini bergeser dia. Jangan saya tadi. Nah ini maksudnya dalam menulis itu BND, jangan bandingkan seperti ini. Ya kan? Ya. Kemudian apa lagi tadi, banyak kali data-data kalian ini. Ujung pandang, lem khas. Oke, saya tidak tahu kajian mana. Ini juga semua tidak ada sumbernya. Nah, ini tidak ada jarak ya antara paragraf 1, paragraf kedua, ketiga, semua sama, datar. Tidak menarik kelihatan. Semua ini tidak ada sumbernya. Kalian kutip dari mana-mana, tidak ada sumbernya. Kemudian ini ada hajjah dalam menulis apa, tidak perlu gelar-gelar hajjah. Ini kan Andi tak perlu. Digeser semua yang saya catat. Ini juga tidak ada sumbernya. Banyak kali, apakah kalian melakukan penelitian langsung ke sana, nggak tahu. Tapi semua ini hanya copy paste, ya semuanya yang kalian tulis ini copy paste. Nah ini lagi implikasi filsafat Tolotang. Ya, kalau kita bandingkan dengan tulisan yang lain, ini kan, ini nanti kalian lihat ini, copy paste semua ini sama. Kalau ini implikasi. Hanya contoh ini, yang lain pun sama banyak. Ini kan sama ini. Ini kerja kelompok lain tahun 2000 yang lalu, 2020 yang lalu. Bagi Tolotang semua ini pada prinsipnya ini sama. Sampai pada dengan demikian pun nanti ini sama. Dengan demikian ini kan. Kalian pun di sini nanti dengan demikian sama kalimatnya ini. Dengan demikian. Dengan demikian ini sama ini kan. Jadi titik komanya sama. Banyak lagi yang saya kuning-kuning tadi juga sama. Itu kutipan dari orang lain sama dengan kelompok-kelompok lain. Ini yang saya maksud bahwa ya tidak, mahasiswa sekarang nggak mau kerja keras gitu. Hanya ingin cepat tamat ya. Ini Mazmur tidak sesuai dengan penulisannya. Dan masih banyak lagi ya.
Saya akan kirimkan nanti kepada kalian ini catatan saya. Sama dengan kelompok berikutnya juga banyak catatan saya, karena saya harus rapat lagi jam 6. Saya tidak mungkin lagi mengomentari punya mereka ya. Tapi setidaknya saya lihat dulu beberapa catatan. Paling banyak ini kelompok ini kesalahannya banyak sekali. Kelompok kelompok filsafat Nietzsche ya, kelompok 4 ini. Nanti ngeri lah melihatnya. Tidak tahulah entah kemana, bagaimana cara mengerjakannya. Kesalahannya ini setiap lembar banyak kali semuanya masalah ini. Cara menulisnya, cara apanya semua. Ya, hampir sama juga tadi kelompok 3. Ya, sumber-sumbernya pun tak jelas ya. Jadi WordPress, Wikipedia, apalagi Blogspot itu tidak bisa jadi sumber ilmiah. Ya. Tidak bisa jadi sumber ilmiah. Nah ini, jadi banyak sekali ini tidak konsisten, tidak tahu mencermati suku Dayak semua itu huruf kecil semua tulisannya, ya, nggak ngerti kita, spasi pun tidak ada. Ya. Dan banyak kali copy paste dari yang lain. Kalau saya bandingkan nanti dengan makalah-makalah kelompok lain atau mahasiswa lain sama. Itu tidak perlu saya tunjukkan, tapi itu banyak sekali, bahkan hampir 90% ini banyak copy paste dari makalah-makalah sebelumnya. Nah, tapi ya nanti akan saya kirimkan ini supaya kalian perbaiki, dan kalau kalian tidak perbaiki nilainya tentu tidak akan maksimal ya. Refleksi juga yang kalian buat jangan khotbah. Kalian membuat refleksi tapi khotbah. Ini bukan khotbah. Refleksi itu ialah bagaimana pendapat kalian tentang filsafat itu. Apakah sesuai dengan kekristenan apa tidak? Apakah perlu ditingkatkan apa tidak? Gitu ya. Nah, jadi ini misalnya pengertian, judulnya kan pengertian magi, tapi sudah langsung ke Matius 2 ini. Bahkan dikaitkan lagi ke pendeta. Apa artinya ini kan pengertian magi. Nah saya lihat begini mahasiswa ini. Mahasiswa ini tidak tahu membuat parafrase. Sumber itu satu, tapi mengolah sumber itu kalian tidak tahu. Lalu kalian ada buku, blog, ada makalah di internet, blog, langsung tempel ke tanpa merumuskan ulang, membahasakan ulang. Sumber bisa satu, tapi cara menyampaikan ide itu, pikiran itu bisa berbeda. Alkitab itu satu, tapi cara kita menyampaikan firman Tuhan, cara kita menyampaikan ide kita berbeda. Jadi sumber itu bisa satu, tapi cara menyampaikan dalam makalah harus berbeda. Ini semua titik komanya sama. Titik komanya sama. Yang lagi aneh gini, menurut Fraser ini kan dikatakan. Tapi kita lihat catatan kaki pasal nomor 21, bukan Fraser, tapi arsitektur. Iya, arsitektur menulis ini. Aneh ini, banyak kali sebenarnya. Ada yang arsitektur yang menulis, ada yang kebudayaan yang menulis. Tidak tahu kita apanya, cara kalian bekerjanya. Hancur sekali. Ya, ini. Oke, karena saya harus rapat lagi, saya akan kirimkan ini nanti kepada kalian. Saya pikir sampai di sini. Ingat, minggu depan kita pertemuan sekali lagi untuk membahas makalah yang terakhir, dan kita sekaligus ujian. Dan silakan memberikan ujian dengan format yang benar. Kalau format yang salah, tentu kalian tidak akan mendapatkan nilai. Baik, silakan Komti menutup pertemuan kita. Baik Pak, untuk menutup perkuliahan kita satukan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan merasakan kasih karunia-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan perkuliahan Filsafat Timur untuk hari ini, Tuhan. Jadilah ini menjadi-Mu yang baru untuk kami, supaya kami bisa senantiasa bertumbuh dalam kebenaran kami, dapat senantiasa bertumbuh di dalam akademi kami. Berkati dosen pembimbing kami, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, lancarkan rezeki, lancarkan kesehatan. Tuhanlah yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Terima dan sempurnakanlah doa-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Horas ya, menjujua, Jehobu. Menjujua, Pak. Pak.